Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Dan Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, kita sudah seringkali berbicara tentang maaf. Bahkan salah satu orang yang akan masuk surga menurut Rasulullah adalah sahabat beliau si pemaaf. Bagaimana bisa begitu, Ustadz? Nah, betul tuh. Itu ada ceritanya. Waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, sebentar lagi seorang ahli surga datang. Ada seorang datang. Besoknya Rasulullah SAW mengatakan ada seorang calon ahli surga datang. Dia lagi yang datang. Besoknya sampai 3 hari ini. Rasulullah SAW mengatakan calon penghuni surga datang. Dia lagi yang datang. Sehingga sahabat penasaran. Sahabat numpang nginep di rumah orang tersebut. Ternyata orang tersebut amalannya biasa-biasa aja. Sholatnya normal-normal aja. Nggak ada yang istimewa lah. Sehingga setelah 3 hari nginep. Maka sahabat yang menginap itu bertanya. Saya sebenarnya nginep sini mau tahu sebetulnya amalan ente itu apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan 3 hari berturut-turut bahwa Anda menjadi seorang calon penghuni surga, benar gak? Maka orang tersebut mengatakan, aku juga nggak tahu, kamu lihat sendirilah amalanku cuma gini-gini doang, benar gak? Ingat-ingat lagi lah katanya. Kemudian dia bilang, mungkin yang menyebabkan adalah setiap kali aku mau tidur, aku mengingat-ingat lagi siapa-siapa orang-orang yang aku temui pada hari itu. Kemudian aku maafkan mereka satu persatu. Dan aku tidak mempunyai rasa benci sekali sedikit pun kepada mereka-mereka itu tersebut. Ini bos, ini dahsyatnya kalau kita mau memaafkan orang lain, maka ganjarannya adalah surga. Kita akan terkejut nanti di akhirat kelak. Tiba-tiba waktu itu Allah menawarkan suatu pahala yang sangat besar sekali apabila kita mau memaafkan seorang yang pernah menyakiti kita. Ini adalah lagi hadisnya ceritanya. Kita ngotot karena kita sakit hati gitu, nggak mau maafin dia. Kemudian Allah tawarkan sebuah balasan yang luar biasa sekali. Maka kita pun akan terkejut. Begitu dahsyatnya rupanya balasan dari orang yang mau memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Allah akan memuliakan, akan meninggikan derajat diri orang-orang, derajat diri kita apabila kita mau melakukan 3 hal. Yang pertama, kita bersabar terhadap orang yang membenci diri kita sendiri. Wow, susah men. Oh, udah jelas dia benci sama kita, apa juga kita buat baik aja dia benci sama kita. Ini. Apabila kita mau bersabar terhadap orang yang membenci kita. Yang kedua adalah apabila kita mau memaafkan orang yang menzolimi diri kita. Men, repot men. Yang ketiga, apabila kita mau menyambungkan tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya. Ini kalau ego kita nggak kita turunin, kalau kita nggak menyadari betapa dahsyatnya balasan dari Allah atas perbuatan kita ini, yaitu yang pertama bersabar terhadap orang-orang yang membenci kita, memaafkan orang-orang yang menzolimi kita, dan menyambungkan tali silaturahim orang yang memutuskan tali silaturahim ini. Kalau kita nggak menyadari betapa besarnya bahwa Allah akan memuliakan kita, meninggikan derajat kita, niscaya kita tidak akan sanggup melakukannya. Rasulullah SAW mengatakan lagi dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, pemeliharaan dari Allah, dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah bagi orang-orang yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang selalu bersyukur. Ini, la in syakartum la azidannakum, Allah akan selalu tambahkan nikmat kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Ini yang orang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang mau memaafkan orang lain ketika dia mampu untuk membalas. Nah, kalau kita nggak mampu untuk membalas, ya udah kita terpaksa maafin. Namanya memaafkan karena terpaksa. Ini bukan men. Kita mampu untuk balas. Tapi pada saat itulah kita memaafkan orang tersebut. Nah, dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya ketika amarahnya dipicu. Kita kalau lagi nggak marah, emang kita orang yang begini, tenang, benar. Tapi kan ada titik-titik tertentu di mana kita bangkit kemarahannya. Dan ketika bangkit kemarahan kita itu, kita mampu menahannya. Inilah orang-orang yang akan dipelihara oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, insya Allah lah dengan balasan-balasan yang demikian hebatnya,
Udahlah, kita maafin aja orang. Untuk kebahagiaan kita sendiri. Benar ya? Baik, David. Baik Ustadz, paham. Tapi jelas-jelaslah susah sekali Ustadz kalau udah urusan maaf itu ya. Apalagi berurusan dengan hati. Gimana caranya Ustadz? Ya emang susah. Sama kayak kita. Kalau kita disuruh kerja tiap hari jam 8 sampai jam 8 malam, kan susah. Tapi kalau kita dikasih tahu berapa gaji kita per hari, mungkin pikiran kita berubah. Benar ya, benar ya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Ini kita masuk unsur tasawufnya. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Qasad Al-Mujarrad. Ini cari kitabnya lah. Al-Qasad Al-Mujarrad namanya. Ibnu Athaillah mengatakan, siapa-siapa yang dapat memahami batin Islam, maka dia seakan-akan mendapatkan kekayaan. Ini. Kalau tadi ibarat tadi ya, siapa-siapa yang memahami bahwa kalau kita kerja keras, sungguh-sungguh ikhtiar dan doa, dia dapat memahami berapa hasil rezeki yang dia bisa dapat. Oke? Siapa-siapa yang dapat memahami batin Islam, dia seakan-akan mendapatkan kekayaan. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, siapa-siapa yang dapat memahami batin iman, dia seakan-akan mendapatkan harta terpendam. Ini ibaratnya bukan lagi orang yang pergi jam 8 pagi, pulang jam 8 malam dapat gaji, bukan. Ini nemuin tambang batu bara, nemuin tambang nikel, nemuin harta terpendam tinggal nyomot doang, bener gak? Kalau dia udah naik satu level lagi, bukan aja memahami batin Islam, tapi dia memahami batin iman. Dan kalau dia naik satu lagi, Imam Athaillah mengatakan, yang dapat memahami rahasia ihsan, maka dia seakan-akan mendapatkan kimia kehidupan. Kita hanya bisa, kalau kita, ini dalam ilmu tasawuf ya, orang zolim sama kita mesti fahami bahwa yang zolim itu adalah ketika nafsu di dalam orang tersebut menguasai dirinya. Jadi orang itu sebetulnya nggak bermaksud untuk zolim sama kita terus-terusan seumur hidupnya, bukan. Tapi kasihan orang itu ya, orang yang menzolimi kita itu kasihan. Karena sebetulnya dirinya lagi dikuasai oleh hawa nafsu angkaranya. Itu. Kalau kita bisa memahami kenapa orang itu berbuat zolim pada kita, maka kita jatuhnya malah kasihan kepada orang tersebut. Karena dirinya lagi dikuasai oleh nafsu angkara. Sehingga kita malah merasa beruntung bahwa kita berada dalam posisi yang dizolimi. Ini dahsyat. Dalam ilmu tasawuf disebutkan, kalau kita harus memilih antara orang yang menjadi orang yang menzolimi atau orang yang dizolimi, kita akan memilih menjadi orang yang dizolimi. Dalam Al-Quran disebutkan jelas, la tazlimuna wa la tuzlamun. Janganlah engkau menganiaya orang lain dan jangan pula mau dianiaya. Iya, itu yang idealnya. Kita tidak menganiaya orang lain, kita pun tidak mau dianiaya orang lain. Tapi dalam ilmu tasawuf, kalau kita harus memilih dalam posisi apakah kita menjadi orang yang menzolimi atau orang yang dizolimi, maka kita akan lebih senang berada pada posisi orang yang dizolimi. Kenapa? Karena orang-orang yang dizolimi itu dekat sekali dengan Allah. Orang-orang yang dizolimi itu ditinggikan, dimuliakan derajatnya oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang menzolimi, dia karena tadi dipengaruhi, dikuasai dirinya oleh nafsu angkara murka, dia adalah orang-orang yang dijauhkan dari Allah. Lebih dekat mereka-mereka ini kepada iblis dan syaitan. Ini men. Jadi udah bismillah. Makin kita bisa memahami, ini namanya kimia kehidupan nih kalau dalam ilmu tasawuf nih. Kalau kita bisa memahami mengapa orang itu berbuat pada kita, maka kita bisa menjalankan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Dalam hadis lain, ini hadisnya Bukhari nih, oke? Rasulullah SAW mengatakan, sungguh setiap orang muslim dan setiap orang muslimat, jadi setiap orang lah gampangnya ya, laki-laki maupun perempuan gitulah bahasa Indonesia yang gampang. Setiap orang laki-laki, setiap orang muslim laki-laki maupun perempuan akan terus-terusan ditimpakan bala oleh Allah padanya untuk 3 hal. Ini men. Yang pertama, bala yang mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, bala mengenai anak dan keluarganya. Dan yang ketiga, bala mengenai hartanya. Sampai orang itu
kembali menemui Allah, tidak ada lagi dosa-dosa yang dibawanya kepada Allah. Ini men. Jadi kita akan terus-terusan ditimpakan bala oleh Allah. Untuk 3 hal. Diri kita sendiri. Yang ketabraklah kita. Yang musinya naik pangkat nggak jadi naik pangkat. Yang pangkatnya diturunin. Yang diberhentiin kerja. Gitu bener. Yang kedua, anak atau keluarganya. Yang istrinya beginilah, yang anaknya begitulah, macam lah cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang ketiga, harta kita. Ini juga ada dicoba oleh Allah. Kita jadi kesempitan dalam hal harta dan sebagainya. Tapi setiap musibah, setiap bala yang ditimpakan kepada Allah itu oleh Allah itu kepada kita, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga akhirnya kita nanti kembali kepada Allah, tidak ada lagi dosa yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Sehingga dalam ilmu tasawuf, bagi kita dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Semua adalah skenario-nya Allah, semua terjadi atas izinnya Allah. Kita jalani aja, tentu ada rahasia di balik semua yang terjadi itu. Termasuk rahasia ketika kita dizolimi sama orang. Baik itu, Ibit. Nah Ustaz, maaf mundur sedikit Ustaz. Tadi Ustaz sebut-sebut batin Islam, terus batin iman. Apa sih itu Ustaz? Itu waktu itu Rasulullah SAW ditanya sama Jibril, ya Rasul, terangkan kepada aku apa itu Islam, kata Jibril. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu 5 hal yang kita sebut sebagai rukun Islam itu, yaitu syahadat, mengucapkan syahadat, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga puasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji. Waktu itu Jibril meneruskan pertanyaan, kalau iman apa? Ya, kemudian Rasulullah SAW menjawab 6 hal yang sekarang ini kita kenal menjadi rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada Rasul, percaya pada hari kiamat, dan percaya pada qadaan qadarnya Allah. Kemudian Jibril nanya lagi, apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak bisa, maka kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Itulah definisi-definisinya. Sehingga Ibnu Athaillah mengatakan yang paham batin Islam, maka dia seakan-akan mendapatkan kekayaan. Orang yang Islam belum tentu dia beriman. Itu sebabnya orang yang paham tentang batin iman, yaitu kalau Islam kan sekedar dia melakukan 5 hal tadi, Islam dia udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah Islam itu. Udah pokoknya mengucap syahadat udah Islam. Tapi kan dia belum benar-benar masuk iman ke dalam hatinya. Dan ketika iman telah benar-benar masuk ke dalam hatinya, dia betul-betul percaya atas 6 hal yang tadi kita sudah sampaikan. Itu seakan-akan orang yang mendapatkan harta terpendam. Dan kalau dia udah benar-benar masuk lagi, lebih dalam lagi, tinggi lagi dia, yaitu ihsan, di mana dia ada melakukan setiap perbuatan yang dilakukan bukan aja dia karena imannya, tapi karena seakan-akan dia melihat Allah, atau dia menyadari dengan penuh bahwa Allah selalu melihat dia. Ini dia betul-betul sudah mendapatkan kimia kehidupan. Jadi apapun yang kejadian, termasuk dia dizolimi oleh orang lain, termasuk dia diputuskan silaturahimnya sama orang lain, dia tahu persis mengapa orang itu berbuat demikian. Pasti orang itu lagi dikuasai dirinya oleh nafsu angkara murka yang ditiupkan oleh syaitan. Kita harusnya kasihan sama orang yang model begitu. Baik, David. Siap, paham sekarang. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.